Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada tadi dibacakan di rakaat kedua sebuah doa yang barangkali kita sudah hafal dan mengucapkannya setiap hari. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pagi ini kita bincang sejenak. Mudah-mudahan kalau kita berdoa betul-betul kita hayati, kita tahu apa yang kita minta. Karena sering sekali orang membaca doa tapi tidak tahu apa yang minta. Saya pernah itu terheran-heran di bandara, orang sholat cepat sekali menebut, tapi begitu meminta dia minta entah pakai bahasa apa, lamanya. Nah, padahal seluruh bacaan di dalam sholat itu adalah doa. Dan jangan-jangan ketika orang berdoa dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, banyak juga yang mengira memang harus disebut baru waktu berdoa meminta dengan bahasa sendiri. Pernah lihat begitu? Kapan dia berdoa dengan doa-doa bahasa Arab, cepat sekali dia diucapkan. Sekali sudah tiba apa yang diminta soal dunia, dia mau pangkatnya naik, yang lain bukan main. Kemudian sebelum saya lanjutkan, ini temanya berat betul. Bukan saya tidak setuju karena saya pun ingin menjadi keluarga yang bukan surga, tetapi dari kemarin itu berpikir-pikir saya apa yang saya dapat sampaikan ini, karena saya tengok saya sendiri ini dan keluarga sudah patutkah, sudah pantas sekali bukan surga. Jangan-jangan masih jauh betul atau malah tidak ada kepantasan. Nah, tapi kembali lagi. Pagi ini kita berusaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan barokah upaya kita pagi ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita semua saling disurga dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua masing-masing suami istri, termasuk yang ketika nanti yaumul qiyamah sesudah selesai pemberkasan, karena semua ada pemberkasannya itu ya, kecuali orang-orang yang tanpa hisab, dan mudah-mudahan kita termasuk tanpa hisab. Lalu disuruh masuk sama-sama, udkhulul jannah antum wa azwajukum, dan istri-istri kami, toh baru untuk digembirakan. Begitu masuk dalam surga disambut lagi oleh malaikat. Apa sambutannya? Salamun alaikum bima sabartum, disebabkan oleh kesabaran kalian. Jadi sudah default ini. Kalau kita ini ingin termasuk yang disambut oleh malaikat bersama-sama, kita suami istri ini masuk dalam surga, maka defaultnya ialah perlu kesabaran. Artinya bukan sesuatu yang ringan, merupakan upaya yang berkesinambungan, berkelanjutan untuk menjaga kita punya keluarga dan
yang paling awal ialah menjaga di antara suami dan istri. Mari kita tengok kembali doa itu. Rabbana hab lana min azwajina. Jadi sebelum kita minta keturunan, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagusnya kita punya keturunan, yang pertama kali kita mintakan itu adalah min azwajina, dari pasangan kita, dari suami, dari istri, agar mereka menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata hati kita ini disebabkan oleh ketaatannya kepada agama, keimanannya dan akhlaknya. Jadi apa qurrata a'yun? Menyejukkannya seseorang di mata hati kita disebabkan ketaatannya kepada agama, keimanannya dan akhlaknya. Menyejukkannya seseorang bagi diri kita nanti di yaumil qiyamah. Jadi dunia ini menyejukkan mata kita, di akhir nanti menyejukkan diri kita juga. Karena ada anak-anak itu yang ketika di dunia membanggakan betul, sekalinya sudah datang kiamat, di akhirat nanti saling bertikai satu sama lain. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Begitu pula suami istri, bukan main. Di dunia hanya saling sayang, kayaknya tidak ada yang lebih baik dibanding suami istri itu. Tetapi sekalinya di akhirat saling bermusuh mereka. Banyak, tidak terlalu sulit untuk bayangkan. Mohon maaf, banyak orang-orang itu yang sebelum diperiksa KPK akrab betul, dekat betul, saling menjaga. Begitu satu ditangkap, lain lagi ceritanya. Kita terus kembali. Apa pelajarannya? Di satu sisi kita memohon, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ini memberikan pelajaran bahwa agenda pertama untuk membaguskan keturunan selain baru dzurriyyatina, selain baru keturunan, bukan cuma di level satu generasi anak, tapi keturunan anak, cucu, cici dan seterusnya. Kalau yang kita mau itu bagusnya keturunan, maka yang kita baguskan di awal dan terus-menerus, bukan cuma sekali, terus-menerus ialah pasangan hidup kita, suami atau istri, ya. Jadi kalau kita ingin betul sungguh-sungguh serius dengan kita punya keinginan untuk memperbaiki keturunan kita, maka langkah awalnya ialah memperbaiki pasangan hidup kita. Memperbaiki apakah berarti jelek? Nanti kita bicarakan. Sesudah itu barulah kita memohonkan keturunan kita, bukan hanya anak, agar menjadi qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya untuk menghasilkan keturunan, sekali lagi bukan cuma satu generasi anak, maka kunci awal adalah perbaikan kualitas iman dan akhlak dari pasangan hidup kita. Memperbaiki itu artinya menjadikannya lebih baik. Jadi menjadikannya lebih baik dibandingkan sekarang ini. Jika saat ini buruk, bukan tidak ada harapan bagi orang yang buruk. Jika saat ini buruk, memperbaiki berarti mengurangi keburukannya hingga akhirnya menjadi baik, berkurang keburukannya dan akhirnya menjadi baik. Jika sekarang ini bukan buruk betul, tapi juga bukan baik betul, ya ada baik begitulah. Maka memperbaiki itu maknanya ialah agar segera menjadi baik betul, bertambah kebaikannya. Lalu bagaimana kalau orang sudah baik? Sudah baik pun bertingkat-tingkat. Bagaimana itu? Oh, sudah baik? Sudah baik. Nah, tapi tidak sah. Kayaknya masih ada yang lain saya rasa. Lain foto, lain kualitasnya. Artinya ada bertingkat-tingkat. Ada orang baru beli auto, masih baru. Dibawanya lagi ke apa namanya? Ditambah lagi kasih tempat dudukannya itu macam-macam, aksesoris. Betul itu sebenarnya. Apa artinya? Bukan jelek itu
dijadikannya tambah bagus. Ini cuma sekedar untuk memudahkan bahwa yang baik pun bukan berarti sudah selesai waktunya untuk berhenti memperbaiki diri. Jadi jika sudah baik, memperbaiki diri itu artinya menjadikan diri kita, menjadikan pasangan hidup kita lebih baik lagi. Nah, pelajaran lainnya ialah dalam doa maupun upaya, bukti nyata kalau sungguh-sungguh serius kita berdoa itu ialah tindakan kita menyertai, kita meminta, tetapi ditunjukkan jalannya tidak mau kita lewati. Itu berarti tidak serius kita meminta. Nah, jadi pelajaran lainnya ialah dalam doa maupun upaya membenahi pasangan bukan hanya untuk kebahagiaan kita semata-mata, tetapi dari awal mulai dari menikah dan kemudian boleh jadi dulu ketika menikah belum berpikir yang macam-macam, pokoknya karena suka saja. Tapi setelah menikah baru dirasakan untuk apa juga hidup ini cuma sebentar. Lalu apa yang saya cari? Mulai berpikir hanya ketika memperbaiki pasangan hidup kita, bukan hanya agar kita ini tidak stres dengan dia, bukan hanya agar rumah tangga ini jadi lebih nyaman, bukan hanya itu, tetapi menjadikan rumah tangga lebih baik adalah dalam rangka menyiapkan, melahirkan generasi yang jauh lebih baik, generasi yang jauh lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan upaya sengaja yang memang kita persiapkan. Kalau ada orang baik, bapaknya baik, ibunya baik, anak-anaknya baik tidak? Belum tentu. Banyak sekali bapaknya baik, ibunya baik. Kalau bapaknya baik, ibunya tidak baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah contohkan. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh namanya Nabi pasti baik. Tidak mungkin namanya Nabi itu malas berdoa. Tidak mungkin namanya Nabi itu buruk akhlaknya. Tidak mungkin namanya Nabi itu lemah imannya. Pasti sudah baik semua. Tetapi istrinya Nabi Nuh maupun istrinya Nabi Lut alaihissalam, dari dua Nabi ini, kedua-duanya istrinya berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkhianat kepada suaminya. Maka anaknya pun ikut mamanya. Anaknya pun bermasalah, rusak anaknya karena tidak sinkron di antara keduanya. Jauh sekali perbedaannya. Tetapi ada contoh yang lainnya. Nabi Yakub alaihissalam, istri-istrinya, karena bukan cuma satu istrinya, istri-istrinya semua baik, beriman semua. Tetapi dari sekian banyak anaknya, yang baik sekali awal adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tentu saja lahir dari Nabi. Yang baik dari awal adalah Yusuf alaihissalam dan saudaranya seibu, satu mamanya sama ibu, yaitu Bunyamin. Nah, ada pelajaran menarik juga di sini. Yang lain-lain ini, masya Allah, orang baik semua, bapaknya baik, ibunya baik. Tetapi kita dapati bahwa dakwahnya Nabiullah Yakub alaihissalam sepanjang hidupnya adalah mendakwai anaknya sendiri agar menjadi baik. Dan di akhir hayat Nabiullah Yakub alaihissalam, anak-anaknya mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun meminta dimohonkan ampun dulu oleh bapaknya. Gitu ya. Jadi kalau Nabi Yakub itu anaknya pun ada yang susah betul dikasih tahu. Dan tidak kena lelah ayahnya ini terus-menerus mendakwai anaknya hingga akhirnya seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruhnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apatah lagi kita ini. Di sisi lain ada pelajaran yang perlu untuk kita cermati. Ada orang yang baik, bapaknya baik, ibunya baik, tapi kenapa anaknya ini kayaknya penuh masalah? Kita mungkin pernah melihat bapaknya itu sudah kasih pengajian, tetapi anaknya justru sebagai bahan cerita pengajian orang lain. Kenapa? Contoh yang buruk.
Ada yang seperti itu? Banyak. Apa sebabnya? Wallahu a'lam bishawab. Di antara beberapa hal yang dapat kita pelajari, ada 4 kemungkinan. Bapaknya baik, ibunya baik. Jadi tidak otomatis kalau bapaknya baik, ibunya baik, pasti anaknya baik. Karena banyak betul orang tua itu dia baik. Tetapi karena merasa sudah kasih contoh kepada keluarga, jarang dia kasih nasihat. Dengan anggapan bahwa nasihat dengan perbuatan jauh lebih ampuh, jauh lebih efektif dibanding nasihat dengan kata-kata. Lupa media bahwa Rasulullah Muhammad SAW kasih contoh dan sekaligus kasih nasihat. Imam Bukhari hafal lebih dari 1 juta hadis. Apa artinya? Beliau dihafal nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para ulama ahli hadis yang lain hafal ratusan ribu hadis. Apa artinya? Hafal ratusan ribu nasihat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dibukukan banyak betul nasihat beliau. Lalu kenapa ada di antara kita yang beranggapan yang penting kita kasih contoh, anak akhirnya tidak menghayati, dia dapat nasihat justru dari temannya, dia dapat nasihat justru dari sosial media, padahal di sosial media banyak betul hadis riwayat netizen, bukan hadis riwayat para perawi hadis. Tidak jelas ini di mana didapatkan. Saya teruskan kembali. Bapaknya baik, ibunya baik, belum tentu anaknya baik. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama, dari awal hingga dewasa tidak ada masalah ini. Jelas arah hidupnya, tahu apa yang mau dikerja, kokoh imannya, tidak mudah terombang-ambing, tidak ikut-ikutan. Sehingga ketika masuk di masa remaja, masa sebagai pemuda, tidak merisaukan hati orang tua. Mereka itu sudah menjadi penggerak bagi orang-orang di sekelilingnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena seharusnya memang asyabab itu seharusnya menjadi al-muharrik, penggerak utama kehidupan umat, hayatul ummah. Tetapi kalau kita lupa persiapkan mereka, walaupun bapaknya baik, ibunya baik, maka boleh jadi yang kita jumpai ialah para pemuda itu, para remaja itu, sebagaimana yang diperingatkan oleh Mahlad bin Abi Safra rahimahullah ta'ala, asy-syabab syu'batun minal junun. Remaja itu adalah cabang-cabang dari kegilaan. Kapan mereka justru menjadi orang-orang yang paling merepotkan orang tuanya? Ketika kita lupa mempersiapkan, lupa menanamkan iman. Bukan cuma pengetahuan tentang iman. Sangat berbeda antara pengetahuan tentang iman dengan mengimani. Para orientalis itu banyak betul pengetahuan tentang agama ini, tapi mereka tidak mengimani. Lupa orang tuanya ini menanamkan apa yang paling penting untuk dicari dalam hidup ini. Mereka hanya memberikan contoh saja. Padahal iman itu bukanlah hanya berurusan dengan apa yang dikerja. Anak rajin sholat bukan berarti dia beriman. Karena iman adalah al-yaqinu kullu, keyakinan yang total menyeluruh. Hatinya membenarkan, lisannya mengucapkan, dan badannya ini mengerjakan apa yang diyakini tersebut. Itu baru namanya iman. Jadi kalau anak-anak hanya dibiasakan, disuruh rajin untuk mengerjakan sholat misalnya, sementara yang di dalam hati tidak kita siapkan, yang terucap oleh lisan tidak kita bimbing, maka anak-anak itu terlepas, terlepas dari iman. Jadi dalam hal ini penting sekali Sedari awal memang kita sudah siapkan diri kita memperbaiki pasangan, memperbaiki suami atau istri itu sekaligus dalam rangka memperbaiki kita punya keturunan.
Jika tidak, suami istrinya baik, bukan main luar biasa, tetapi anak-anaknya jauh dari kebaikan. Alhamdulillah. Yang kedua, ada anak-anak sempat si guncang sejenak, tetapi mereka masih memiliki dua hal yang paling berharga kepada kedua orang tuanya. Apa dua hal yang paling berharga kepada kedua orang tua itu? Yang pertama namanya thiqah. Thiqah itu kalau lebih enaknya kita sebut trust, kepercayaan, percaya penuh kepada orang tua. Yang kedua hormat. Sebagian ulama mengatakan al-hormat khair min at-ta'at. Respect itu jauh lebih baik daripada taat. Apa tidak perlu taat? Perlu sekali. Tetapi kalau anak-anak itu taat semata-mata karena tidak berani, karena bapaknya galak, dia taat semata-mata karena tidak berani untuk berkata tidak, maka bapaknya tidur, taatnya juga ikut tidur. Bapaknya pergi ke Mamuju, baru sampai baru, sudah sampai Mamuju itu taatnya pergi. Sehingga akhirnya mama yang usia 17 keliling ketika dia suruh ayo nak ke surat mina sampai mau berderai-derai air mata, baru dia ingat, oh iya ada bukan aku yang ampuh apa itu diambilnya HP. Sudah pikir begitu. Saya bilang nanti bapakmu, dia ambil HP, dia mau menelpon bapaknya, langsung anak itu melompat, jangan ma. Kenapa? Karena takut hantunya datang. Siapa hantunya? Bapak. Pertanyaannya ialah, sampai kapan kita sanggup menjadi hantu bagi mereka? Sampai kapan kita dapat menegakkan ketaatan karena mereka takut kepada kita? Kita tidak mungkin mengawasi kita punya anak 24 jam sehari semalam. Tidak mungkin. Kita memerlukan waktu-waktu di mana kita tidak dapat melakukan pengawasan. Kita perlu sholat, dan pada sholat tidak mungkin kita awasi kita punya anak. Allahu Akbar. Sudah mandi belum? Tidak bisa. Kita juga perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, ke kamar kecil, dan saat kamar kecil tidak mungkin kita awasi kita punya anak. Karena itu penting sekali meletakkan landasan bagi imannya ini. Kapan waktu yang paling baik untuk membangunnya ini? Sebagaimana doa kita kepada kedua orang tua, sebagaimana doa anak-anak kepada kita nanti. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, di waktu kecil. Kapan masa yang disebut shaghira itu? Shaghir, wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama menunjukkan itu adalah rentang waktu antara 2 tahun sampai dengan mumayyiz. Mumayyiz itu usia 6, selambat-lambatnya 7 tahun. Sebagian ulama lainnya pokoknya sebelum balik itu adalah masa kecil, shaghir. Nah, doa anak kita kepada kita ini doa bersama. Sebagaimana doa kita kepada kedua orang tua kita, doa bersama. Rabbi firli, Tuhanku ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan kasih jamilah mereka, karena sebagaimana apa? Bukan sebagaimana mereka menyanyiku, beda kalimatnya. Warhamhuma, dan kasih sayangilah mereka keduanya, karena sebagaimana Rabbayani, sebagaimana mereka mentarbiyahku, memberikan pendidikan, memberikan pengasuhan. Tarbiyah itu cakupannya luas, tapi tidak bisa kita bahas rinci pada pagi ini. Nanti yang jelas di situ kasih sayang hanyalah salah satu unsurnya saja. Kita mengajari, kita mengawasi, kita melindungi, begitu. Itulah nanti yang akan menentukan sejauh mana doa anak-anak kita itu bermakna bagi kita. Jangan sampai anak-anak berdoa sampai bengkak di punya mata, tetapi yang mendapatkan kebaikan dari doa itu justru bukan kita. Siapa yang dapat kebaikan dari doa anak-anak itu? Jangan-jangan si mbak. Alhamdulillah.
Yang ketiga, ada orang bapaknya baik, ibunya baik, tetapi anaknya makin tambah umurnya, makin memusingkan orang tua. Tadi seperti yang dibilang oleh Mahlad bin Safar rahimahullah ta'ala, asyabab syubatun al-junun. Remaja itu cabang dari kegilaan-kegilaan. Artinya itu bukanlah kepastian. Jika mereka ini sudah punya anak dan punya keimanan yang kokoh sebelum mereka balik, maka ketika mereka itu berada pada masa syabab, mereka justru menenteramkan hati kita. Mereka kaya dengan inisiatif. Tetapi itu tidak bisa tercapai kecuali jika kita penuhi haknya. Apa haknya? Sebelum usia 7 tahun kita siapkan memang agar mereka itu betul-betul menjadi mumayyiz, orang yang dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Yang kedua, sebelum usia 10 tahun kita penuhi haknya. Apa haknya? Hak untuk dilatih, dibiasakan, disuruhkan. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum, dan perintahkanlah anak-anakmu bisalat, dengan salat. Artinya cara yang ditetapkan di situ adalah dengan perintah, bukan dengan dianjurkan, bukan dengan diajak, tapi diperintah. Agar anak-anak itu siap diperintah, maka sebelum 7 tahun anak-anak itu kita tumbuhkan kecintaannya, ghasul hub, bukan kita paksa. Jadi kalau anak belum 7 tahun lalu kita perintah untuk sholat, terlalu berani itu namanya. Kenapa? Karena yang disebut dini itu ialah apabila telah tiba waktunya. Bukan karena saya sekarang sedang fresh, fit, lalu saya berpikir, kayaknya enak juga ini kalau sekarang saya rapat ini. Sebentar sholat zuhur, asar, maghrib, bisa subuh, tidak bisa. Itu namanya terlalu cepat. Kita bikin bubur kacang hijau, bukan pisang hijau. Baru kita masukkan kacang hijaunya, sudah kita kasih masuk gulanya, sampai habis itu air, tidak mekar, tidak tidak bisa berkembang, tidak bisa menjadi bubur itu kacang hijau. Nah, ini tergesa-gesa, bukan sejak dini. Jadi ukuran dini itu ialah apabila telah tiba waktunya. Kapan tiba waktunya? Dalam urusan ibadah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita umur 7 tahun. Muru auladakum bisalah idza balagha sab'a sinin. Apabila umurnya telah mencapai 7 tahun. Bagaimana kalau anak umur 5 tahun kita ajak sholat? Diajak boleh, enak sholat. Cuma suatu hari saya punya anak sekarang sudah SMP. Saya ajak sholat, ada tamu pula. Enak sholat juga, tidak mau. Kenapa tidak mau? Nah, malas. Padahal tidak tahu. Nah, itu dia ujiannya. Kita ini mau mencari penilaian tamu atau melakukan yang benar. Nah, lalu apakah kalau begitu kita biarkan? Itu adalah haknya untuk malas sholat kalau umurnya masih di bawah 7 tahun. Tetapi begitu selesai, kita perlu segera gali. Kita ajak bicara yang enak. Harus ada rifq di sana. Apa rifq itu? Rifq itu kelembutan yang disertai dengan keramahan. Kita ajak ngobrol yang enak. Apa yang kau kerjakan ini, nak? Kayaknya betul kok, nak. Sehingga dari sana kita bisa mengetahui apa yang menyebabkan anak ini tadi akhirnya malas sholat. Berikutnya kita bisa melakukan perubahan-perubahan, kebijakan-kebijakan di rumah, sehingga yang membuat anak itu tersibukkan sehingga malas sholat bisa kita jauhkan. Nah, yang keempat, bapaknya baik, ibunya baik, tapi anaknya itu dilihat orang seperti tidak masalah. Ditakut-takuti tidak takut, diiming-imingi tidak ingin, diajak pengajian berangkat, diajak
tahunan juga berangkat. Ini namanya orang yang mengambang. Nah, keempat-empatnya ini bisa lahir dari orang tua yang baik. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah karena di antara para orang tua itu, kalau yang ketiga tadi misalnya dia terombang-ambing, dia penuh gejolak, penuh pemberontakan, baik ibunya baik, tapi dia tidak pernah secara sengaja memang menyiapkan waktunya untuk kasih nasihat kepada anak. Kenapa? Karena menganggap sudah cukup dicontoh. Ketika anak bermasalah baru dia marah. Kenapa? Dia bilang harusnya kau mengerti. Kenapa? Karena dia sudah contohkan. Anak merasa heran. Apa yang perlu saya lakukan? Apa yang dapat saya mengerti? Karena selama ini yang kasih penjelasan, yang kasih bayar bukan orang tuanya. Yang kasih penjelasan siapa? Teman-temannya. Nah, inilah hal yang penting untuk kita perhatikan betul. Siapa dan apa yang banyak masuk ke dalam diri anak di luar contoh. Karena kita kasih contoh, temannya juga kasih contoh. Bukan berarti kita jauhkan dari teman. Saya teringat suatu saat saya punya anak ini pulang dari rumah tetangga. Tiba-tiba macam-macam yang dibawanya. Ada kalimat-kalimat yang tidak pernah saya ajarkan. Kenapa ini anak bawa kalimat begini? Itu yang salah siapa? Kalau kita mau cari semudahnya, itu betul-betul temannya itu. Tidak baik betul temannya. Tapi ada hal yang perlu kita telusuri lagi. Ada apa? Kenapa ini temannya yang belum pernah kuliah sama-sama masih TK bisa lebih berpengaruh dibanding kedua orang tuanya? Padahal kedua orang tuanya sarjana. Ada masalah apa? Nah, jangan-jangan kita yang terlalu pelit memberikan bayar, memberikan penjelasan. Jangan-jangan kita ini yang tidak punya telinga. Kita suruh anak mendengarkan kita punya nasihat, tapi kita jangan dengarkan anak. Ketika anak berkeluh kesah, belum kita tahu apa masalahnya, langsung panjang lebar kita kasih nasihat. Padahal di antara masalah-masalah yang dihadapi anak, termasuk juga yang dihadapi oleh anaknya mertua, kadang-kala yang diperlukan bukanlah nasihat, tetapi kita mau mendengarkan. Kita bertanya, ada apa nak? Kau tadi bicara apa nak? Itu maksudnya apa? Kita juga jangan mudah terlalu panik. Suatu saat ada seorang anak bertanya sama mamanya, Mama, ditaksanya dari mana? Mamanya panik. Kenapa? Karena dia berpikir yang tidak-tidak. Dikiranya dia menanyakan hal-hal sensitif, padahal anaknya masih kecil. Panik dia, langsung dia suruh suaminya. Suaminya juga tidak siap kasih jawaban. Dia lakukan begitu juga sama istrinya. Istrinya juga tidak siap. Akhirnya diinjak baik-baik di jempol suaminya. Akhirnya suaminya terputar itu, dia kasih penjelasan. Begini kita itu lahir dikasih sayang mama dan papa. Kemudian mama dan papa ini panjang lebar, boleh sampai pembuahan dan lain-lain. Ternyata begitu selesai kasih penjelasan, apa kata anaknya? Bukan ma, bukan begitu pak. Gini loh ma, tadi itu kan si Didin tanya sama aku, Dit kamu asalnya dari mana sih Dit? Soalnya si Didin itu asalnya dari Gombong. Gombong itu wilayah di Jawa Tengah. Nah, yang salah siapa itu? Yang salah kedua orang tuanya. Sok tahu dia. Tidak ada anak kecil yang berpikir berpikir kotor. Tidak ada. Yang berpikir itu siapa? Kedua orang tuanya. Apa sebabnya orang tua ini panik? Karena dia tidak mau dengarkan anaknya. Suatu saat anak saya masih belum saat itu TK awal. Saya sedang duduk, dia bilang, Bapak itu kalau duduk seperti itu seperti bajingan. Kagetnya, bajingan hampir itu marah betul saya. Tapi untunglah waktu itu Allah kasih ketenangan pada saya.
Saya tanya, bajingan itu apa nak? Saya tidak menunjukkan marah, intonasi juga dijaga. Saya tanya baik-baik, apa kata sebenarnya? Bajingan itu loh Pak, itu orang supirnya pedati. Supirnya pedati. Karena saya tidak tahu betul bahasa di Jogja untuk supirnya pedati, size pedati itu, maka saya tanya sama teman saya di sana, apa namanya sebutan di Jogja untuk size pedati? Dia bilang bajingan. Saya kaget. Saya bilang, tapi kenapa jadi makian? Dia bilang, jangankan bajingan, ayam yang tidak punya salah apa-apa juga jadi makian. Coba apa salahnya ayam? Oh, rupanya di situ saya tahu. Untunglah saya tidak marah. Coba kalau saya marah, padahal ternyata anak saya tidak bermaksud yang buruk. Bajingan itu nama profesi. Saya pedati itu bajingan, gitu ya. Jadi rupanya ungkapan bajingan itu awalnya adalah untuk merendahkan profesi ini. Lama-lama menjadi ungkapan yang buruk. Coba waktu itu saya langsung marah. Apa kau bilang? Apalagi sampai digampar. Runyam lah sudah. Saya teruskan lagi. Pelajaran lainnya ialah dalam doa maupun upaya ini untuk menegaskan saja. Semenjak awal memang kita sudah siapkan bukan hanya untuk kebahagiaan kita semata-mata, tetapi sekaligus sebagai persiapan untuk melahirkan generasi, mendidik generasi yang jauh lebih baik dari kita. Satu hal yang penting pula untuk kita perhatikan ialah bahwa salah satu upaya yang sungguh-sungguh berharga adalah isti'anah. Apa isti'anah itu? Memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla bagi bagusnya keturunan kita dengan berbagai jalan memperoleh pertolongan yang ditunjukkan oleh agama ini. Apa jalan memperoleh pertolongan selain langsung berdoa? Menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum dan lain-lainnya. Tapi khusus mengenai doa, sesungguhnya yang menyamakan dari seluruh anak-anak yang diistimewakan. Saya ulangi lagi. Sesungguhnya yang menyamakan dari seluruh anak-anak yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala dan disebutkan dalam Al-Quran, ada Nabi Yahya. Siapa lagi? Ada Nabi Ishaq. Ada Nabi Ismail. Siapa lagi? Ada Maryam. Seluruhnya merupakan anugerah karunia dari Allah Azza wa Jalla setelah orang tuanya berdoa tak putus-putus memohon. Dalam kasus Maryam, ibunya bernadar sampai bernadar, kalau anak ini nanti lahir, maka dia wakafkan kepada agama ini untuk berkhidmat betul di Baitul Maqdis. Rupanya yang lahir itu perempuan, bukan laki-laki. Dari sana akhirnya lahirlah Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, nah seluruhnya ini hasil doa yang berkepanjangan. Berdoa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak berputus asa. Bahkan ada yang sampai lanjut usia. Siapa itu? Nabiullah Zakaria alaihissalam dan istrinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki, install ulang rahimnya. Apa maknanya? Bahwa menurut sunnatullah memang kalau sudah lanjut usia sudah tidak bisa lagi dilahirkan. Tetapi ini Allah Ta'ala mengislah, memperbaiki sehingga rahimnya dapat mengandung, gitu ya. Nah, dan anak-anak yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini bahkan sebelum lahir sudah ditetapkan sifat-sifat baiknya, keutamaan-utamaannya, kemuliaan-kemuliaannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari mana? Dari doa. Kita bukan nabi, tetapi pelajaran berharga di sini ya, kita sangat perlu memohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
berdoa untuk anak kita yang sudah lahir maupun untuk anak kita yang belum lahir. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala baguskan mereka, sehingga kalau Allah memang tetapkan di lingkungan manapun dia berada, dia akan menjadi baik. Nah, tadi sempat berbincang mengenai bapak yang baik, ibu yang baik, anaknya belum tentu baik. Sering muncul pertanyaan, kalau begitu apakah teladan tidak berguna? Sangat berguna. Tapi teladan ada dua macam. Pertama, teladan berupa perbuatan tindakan sehari-hari yang anak dapat melihatnya. Yang kedua ialah teladan dalam bentuk kemauan kuat, keinginan yang sangat besar, kesungguhan orang tua untuk memperbaiki diri. Dia masih jauh dari kebaikan, tetapi besar sekali kemauannya kepada kebaikan. Tatonya di sini, tatonya di sini, maknya masih pakai tensi, tetapi besar betul keinginannya kepada kebaikan. Tiap kali dia lihat orang baik, dia bilang, coba kita seperti ini. Dan dia menunjukkan perubahan-perubahan. Nah, ini persambungannya dengan apa yang kita bicarakan di awal tadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Awal kehidupan berumah tangganya jauh dari agama, tetapi yang hidup suasana di dalam rumah tangganya kemauan kepada agama, maka anak-anaknya menjadi baik. Banyak yang seperti itu. Tetapi sebaliknya, bapaknya, emaknya tiap hari kayaknya kegiatannya agama, tetapi yang dibicarakan bukanlah masalah agama, masalah dunia. Bapaknya pergi ceramah, yang dibicarakan kepada anaknya juga bukan soal agama. Soal apa? Soal dunia. Dan semakin mendekati akhir dari zaman ini, semakin kita perlu khawatir. Karena ada masa yang diperingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu masa yang disebut sebagai zaman fitnah. Ada banyak tandanya, di antaranya wa kathrat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Banyak penghafal Quran kalian, tetapi fuqaha kalian semakin sedikit. Wa kathrat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Banyak umar kalian, ketika itu orang berlomba-lomba menjadi umar, menjadi pejabat. Wa qallat umana'ukum, semakin sedikit yang amanah. Bukan tidak ada, tapi semakin sedikit. Kemudian yang berikutnya, wal tumisatid dunya bi'amal akhirah. Orang berlomba-lomba mengejar dunia, tapi dengan amalan akhirat. Kalau dulu orang serius betul bekerja dunia untuk akhirat, maka di zaman fitnah orang itu bersungguh-sungguh sholat duha biar kaya. Orang kasih sedekah biar dapat cashback. Nah, mudah-mudahan belum tiba zaman itu. Dan kemudian yang berikutnya ialah waktu fuqihah beritin, orang mendalami agama. Fuqahanya sangat sedikit, tapi di antara yang sedikit itu sebagian besar, bukan seluruhnya. Waktu fuqihah beritin, mendalami agama, bukan untuk agama. Untuk apa? Untuk dunia. Nah, maka wajar kemudian kalau bapaknya tampak baik, ibunya tampak baik, tetapi anak cenderungnya bukan kepada agama ini. Selain ada juga orang tua yang menasihati anak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, yakni yaqulu qawlan sadida. Contohnya, dia suruh anaknya berjilbab. Kenapa anak perlu berjilbab? Kenapa anak perlu berjilbab? Kalau kita mengajarkan, bukan berarti sudah wajib. Kenapa orang perlu berjilbab? Memenuhi perintah Allah. Tapi banyak orang tua yang kasih nasihat berbeda. Nah, coba kau pakai, nah, ini cantiknya. Nanti coba kalau kau pakai, teman pasti bilang, ini cantik sekali. Akhirnya apa yang dapat pikiran anak? Berjilbab itu cara untuk cantik. Sekalinya dia melihat ternyata lebih cantik saya kalau tidak pakai jilbab. Dilepas jilbabnya. Siapa yang mengajari?
orang tuanya. Kenapa? Karena dia menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9. Nah, Quran Surat An-Nisa ayat 9 ini menarik untuk kita cermati. Bukan menarik seharusnya. Kita tertarik atau tidak perlu kita cermati. Di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 ini ada 3 kunci menjadi anak yang harus ada pada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha, dan hendaklah takut, khasyah. Apa khasyah itu? Rasa takut dalam keadaan aman. Apa khasyah itu? Rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita berusaha mendekat dan khawatir kalau menjauh. Yang dengannya kita khawatir, kita tidak ingin Allah itu murka kepada kita, tidak ingin cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkurang. Dalam kaitannya dengan tugas kita sebagai orang tua, khasyah itu adalah rasa takut yang membuat kita berbenah, rasa takut yang membuat kita berhati-hati, rasa takut yang membuat kita merasa tidak pernah cukup memberikan bekal kepada kita punya. Jadi kalau anak kita yang sudah rajin sholat, bukan waktunya bagi kita untuk berbangga. Kenapa? Masih jauh perjalanan. Kita perlu bertanya, kenapa saya punya anak ini rajin betul sholatnya? Apakah sungguh-sungguh karena taat pada Allah Subhanahu wa taala, ataukah karena takut kepada saya, ataukah karena sekedar menyenangkan hati saya agar uang belanjanya bertambah? Ini kita perlu koreksi, kita perlu renungkan. Kita perlu senantiasa menyisakan rasa takut yang membuat kita berusaha untuk berbenah, memperbaiki diri terus-menerus. Khasyah. Wal yakhsha alladziina law taraku, kalau meninggalkan. Law taraku min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan, keturunan, di'afan, yang lemah, khafu alaihim. Ketemu kata takut lagi di sini, khauf. Yang kita takuti nasib mereka nanti sepeninggal kita, maka Allah Subhanahu wa taala berikan lagi 2 kunci. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Takwa kepada Allah, dan dalam makna yang lebih sempit, bertakwa dalam urusan mendidik anak. Apa yang dimaksud bertakwa dalam urusan mendidik anak? Yaitu bersungguh-sungguh menetapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggikan yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memandang rendah yang direndahkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala di dalamnya. Allah muliakan nasibnya Luqman yang berisi perintah dan larangan. Maka tidak patut bagi kita menghindari kalimat larangan maupun kalimat perintah dengan alasan tidak sesuai dengan cara kerja otak manusia. Ini contoh-contoh saja. Wal yaqulu qawlan sadida, dan berbicara dengan perkataan yang benar. Yaqulu qawlan sadida, bukan sekedar jujur. Jadi kalau ada anak, misalnya anak kita usia TK, minta dibelikan sesuatu, kita punya uang, tidak boleh kita bilang mohon maaf, nah, tidak ada uangnya bapak, nah. Kenapa? Karena ada uangnya. Apakah berarti harus terutin? Tidak. Tetapi kita perlu jelaskan kepada anak, kita perlu berikan bayang kenapa sebaiknya saat ini tidak menuruti keinginannya. Minggu lalu sudah ya, sekarang jangan dulu. Nah, kita kita ajak bicara baik-baik. Kita ajak bicara baik-baik. Kita tunjukkan alasannya kenapa itu tidak, sehingga dengan demikian anak mulai belajar mempertimbangkan baik dan buruk, mempertimbangkan prioritas dalam urusan pendidikan, dalam urusan mengelola harta ini. Kalau perlu kita kasih uangnya, tetapi tidak boleh dipakai untuk beli es krim misalnya pada saat itu. Kalau kau mau uangnya, bapak kasih, tapi jangan dipakai untuk beli. Jangan sering-sering. Nah,
Jadi di sini penting sekali bagi kita untuk berbicara dengan perkataan yang benar, menghindari dusta. Padahal yaqulu qawlan sadida bukan sekedar berbicara tanpa dusta. Ya. Lalu tadi saya sampaikan ada orang tua yang baik, bapak yang baik, ibunya baik, tapi anak-anaknya baik tidak baik. Kenapa? Karena lupa orang tua itu menanamkan, menumbuhkan keinginan dalam diri anak untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk memegang iman. Tapi bagaimana caranya? Kalau kita setiap hari harus memikirkan redaksi-redaksi khusus, tidak alamiah pada diri kita, bikin lelah kita. Karena itu yang dapat kita lakukan ialah mengubah diri kita sendiri, memperbaiki pasangan hidup kita dulu. Dengan apa? Dengan menghidupkan pembicaraan di rumah itu antara suami istri dengan pembicaraan-pembicaraan yang baik dan menjauhi saf-saf. Apa itu saf-saf? Saf-saf itu asalnya ialah tepung di air. Itu kan ada penampungannya. Nah, ada yang keluar dari tempat penampungan itu, jatuh di keset misalnya. Kira-kira kita pungut lagi tidak? Tidak. Itulah saf-saf. Nah, yang dimaksud dengan saf-saf di sini ialah orang yang sibuk berbicara dengan hal-hal yang receh-receh, yang remeh-temeh, yang kalau kita bicarakan berkepanjangan tidak bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innallaha karim, sesungguhnya Allah itu mulia, yuhibbul kiram, dan mencintai orang, mencintai kemuliaan, wa yuhibbu, dan mencintai ma'alil akhlak, akhlak yang tinggi, wa yukrahu saf-safah, dan membenci saf-saf. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, innallaha azza wa jalla karim yuhibbul kurama, dan mencintai orang-orang yang mulia, wa yuhibbu, dan mencintai ma'alil umur, urusan-urusan yang tinggi, urusan-urusan yang besar, wa yukrahu saf-safah, dan membenci saf-saf. Jadi kalau begitu apa yang perlu kita lakukan? Membiasakan diri di rumah ini membicarakan 4 hal tadi. Kemuliaan, seluruh yang disukai oleh agama ini adalah kemuliaan. Di antara cabang iman ialah menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah namanya duri, apakah namanya sampah. Kalau karena itu, kalau melakukan sebaliknya, membuang sampah sembarangan di dalam, berarti menyelisih, bertentangan dengan kemuliaan. Membicarakan tentang akhlak yang tinggi, perbuatan-perbuatan yang mulia, membicarakan tentang orang-orang yang mulia. Bagusnya itu ya, coba itu dia punya rumah itu, tiap hari hidup dengan suasana pengajian. Jadi kita bicara adalah orang-orang mulia, dan membicarakan urusan-urusan yang penting, urusan yang besar, tidak sibuk dengan yang remeh-temeh. Ya. Nah, sebenarnya yang menarik sekali untuk kita lanjutkan perbincangan ini, tetapi al-waqtu qasir ba'amal kafir, waktu sangat pendek, setelah banyak hal yang harus dikerjakan. Karena itu saya cukupkan sampai di sini. Sesuai dengan yang disampaikan panitia tadi, kita akhiri ini pada jam 6.30, sudah jam 6.29. Apa yang disampaikan pasti ada salahnya, itu kesalahan saya Muhammad Fauzul Adil. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yang dengan tawasul bil haq, wa tawasul bis sabr, wa tawasul bil marhamah. Dan kalau yang benar itu pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sebuah kita semampu kita. Astaghfirullahaladzim, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.